Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. اليوم سنأخذ الكلام عن الحقيقة والمجاز وكذلك الأمر. الحقيقة والمجاز ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. Jadi perkataan dalam bahasa Arab terbagi dari segi pemakaiannya terbagi dua, haqiqah dan majaz. Ada yang disebut dengan haqiqah, ada yang disebut dengan majaz. فالحقيقة هي ما هي الحقيقة؟ Yang pertama adalah haqiqah. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. Hakikat adalah lafaz yang dipakai untuk sesuatu yang sebenarnya. مثل أسد للحيوان المفترس. Contohnya adalah kata-kata asad dipakai untuk al-hayawan al-muftaris. Al-muftaris ma'nahu al-mutawahhish, untuk hewan yang buas. Wa fakharaja biqaulina al-musta'mal al-muhmal, maka tidak termasuk pembahasan kita al-musta'mal yang dipakai. Apa yang tidak termasuk? Yang tidak termasuk adalah al-muhmal. Apa itu al-muhmal? Al-muhmalu huwa ghairul musta'mal, sesuatu yang tidak dipakai. Apa contohnya? Kata-kata keceplosan. Setiap kata yang tidak punya makna itu disebut dengan al-muhmal minal kalam. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Berarti sesuatu yang keceplosan tidak termasuk, atau sesuatu yang tidak punya arti. Dia keceplosan tapi tidak punya arti, itu tidak disebut dengan haqiqat dan tidak pula disebut dengan majaz. Wa kharaja biqaulina fi ma wudi'a lahu, dan keluar dari perkataan kita fi ma wudi'a lahu yang sebenarnya al-majaz. Berarti al-majaz bukan termasuk haqiqat. Wa tanqasimul haqiqatu ila thalathati aqsam. Haqiqat terbagi tiga: lughawiyah, syar'iyyah, urfiyah. Ada yang disebut dengan al-haqiqah al-lughawiyah, ada yang disebut dengan al-haqiqah asy-syar'iyyah, dan ada yang disebut dengan al-haqiqah al-urfiyah. ما هي الحقيقة اللغوية؟ فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. Lafaz yang dipakai fima wudi'a lahu, yang dipakai fima pada sesuatu, wudi'a lahu yang diletakkan bagi benda tersebut, fil lughah secara bahasa. Fakharaja biqaulina fil lughah, keluarlah dari perkataan kita fil lughah. Apa yang keluar? Al-haqiqatu syar'iyyah wal 'urfiyah. Berarti ketika kita mengatakan al-haqiqah al-lughawiyah, berarti dia bukan al-haqiqah asy-syar'iyyah dan al-'urfiyah. Misalu dzalika as-shalah. Fa inna haqiqataha al-lughawiyyata ad-du'a. Nah, contohnya kata-kata as-shalah. Secara hakikat lughawiyahnya, makna salat itu adalah ad-du'a, berdoa. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli lughah. Ini dipakai untuk para pakar bahasa, dalam pembicaraan pakar bahasa. Wal haqiqatu syar'iyyah, yang kedua adalah al haqiqah asy-syar'iyyah. Ma hiya al haqiqatu syar'iyyah? Hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Lafaz yang dipakai, diletakkan pada sesuatu di dalam syariat. Berarti lafaz yang dipakai yang sebenar-benarnya, dan dipakai istilah ini di dalam syariat. Fakharaja biqaulina fi syar'i, dan keluarlah dari pembicaraan kita fi syar'i al-haqiqah al-lughawiyah wal 'urfiyah. Berarti ketika kita membicarakan tentang al-haqiqah asy-syar'iyyah, berarti itu bukan pembicaraan tentang al-haqiqah al-lughawiyah dan al-'urfiyah. Misalu dzalika, apa contohnya? Contohnya adalah as-shalah.
Masih kata-kata as-salah, kalau tadi kita melihat secara haqiqah lughawiyahnya. Al-an as-salah fa inna haqiqataha syar'iyyah, sesungguhnya hakikat syar'iyahnya adalah al-aqwalu wal af'alul ma'lumatu al-muftatahatu bit-takbiril mukhtatamatu bit-taslim. Apa itu as-salah secara syariat? Fa inna haqiqataha syar'iyyah al-aqwal, perkataan, wal af'al al-ma'lumah al-muftatahah, yang dibuka dengan takbir, al-mukhtatamatu bit-taslim, yang diakhiri dengan salam. Fatuhmalu fi kalami ahli asy-syar'i ala dzalika, maka dia digunakan dalam pembicaraan ahli syariat untuk hal tersebut. Berarti untuk salat itu, salat yang maknanya adalah aqwal, af'al, ma'lumah, muftataha bitakbir, mukhtatamah bitaslim. Wasalitsah al-haqiqah al-'urfiyah. Yang ketiga adalah al-haqiqah al-'urfiyah. Ma makna al-haqiqah al-'urfiyah? Hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil 'urfi. Lafaz musta'mal, lafaz yang dipakai sebenar-benarnya fi al-'urfi. Fi mawdi'a lahu itu dipakaikan untuk sesuatu. Fil 'urfi, secara kebiasaan atau dalam kebiasaan masyarakat. Fa kharaja biqaulina fil 'urfi, keluarlah dari pembahasan kita fil 'urfi. Apa yang keluar? Al-haqiqah al-lughawiyah wasyar'iyyah. Misalu dzalika ad-dabbah. Ma makna ad-dabbah? Fa inna haqiqataha al-'urfiyah, hakikat urfiyahnya, hakikat kebiasaannya, kebiasaan masyarakatnya. Apa makna dabbah? Zatul arba'i minal hayawan, kebiasaannya adalah, yang dimaksud dengan dabbah adalah zatul arba'i minal hayawan, setiap hewan yang berkaki 4. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli al-'urf, dan dia dipakai dengan hal tersebut yang maknanya berarti hewan tunggangan berkaki 4 fi kalami ahli al-'urf, dalam pembicaraan ahli al-'urf, kebiasaan masyarakat. Kenapa? Karena secara bahasanya, kalau hakikat lughawiyahnya, dia sebenarnya adalah dabbah itu adalah kullu ma yadubbu 'alal ard, semua yang berpijak ke bumi disebut dengan dabbah. Berarti kita manusia juga dabbah, tapi secara urfiyahnya, kebiasaan yang dimaksud dengan dabbah adalah hewan tunggangan berkaki 4. Wa faidatu ma'rifati taqsimi al-haqiqati ila 3 aqsam. Apa faidahnya? Kenapa kita harus mengetahui ini ada yang disebut dengan hakikat lughawiyah, ini disebut dengan hakikat syar'iyyah, ini disebut dengan hakikat urfiyah? Apa faidahnya? Faidahnya adalah an nahmila kulla lafzin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi' isti'malihi. Kita membawakan setiap lafaz ala ma'nahu al-haqiqi, untuk makna hakikatnya, fi mawdi' isti'malihi. Mawdi' maknahu makan, di tempat pemakaiannya. Jadi jangan sampai kita memakai istilah hakikat syar'iyyah pada orang bahasa, atau kebalikannya, atau kita pakai istilah urfiyah pada orang ahli bahasa. Tidak cocok dia jadinya. Fayuhmalu fi isti'mali ahli lughati 'ala al-haqiqati lughawiyah, dan dipakailah pada pemakaian ahli lughah, pakar bahasa, 'ala al-haqiqati lughawiyah. Berarti ketika kita berbicara dengan orang pakar bahasa, maka kita pakai kalam itu sesuai dengan hakikat lughawiyahnya. Wa fi isti'mali syar'i 'ala al-haqiqati syar'iyyah, dan pada pemakaian syara' dalam hakikat syar'iyyah. Wa fi isti'mali ahli al-'urfi, dan pada pemakaian ahli al-'urfi, masyarakat, 'ala al-haqiqah al-'urfiyah, dan dengan hakikat urfiyah.
Thaniyan al-majaz. Yang tadi kan kalam itu terbagi dua, hakikat dan majaz. Al-an al-majaz. Ma huwa al-majaz? Al-majazu huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Majaz adalah lafaz yang dipakai tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan majaz. Mithlu asad lirrajuli syuja'. Contohnya adalah kata-kata asad dipakai untuk ar-rajul asy-syuja', laki-laki yang pemberani. Asad kama arafna bi annahu fi haqiqatihi al-lughawiyyah. Hakikat lugawiyahnya dia adalah hayawan, sahih, tapi di majaznya dia dipakai untuk ar-rajul asy-syuja', laki-laki yang pemberani. Fa kharaja biqaulina al-musta'mal, keluarlah dari pembicaraan kita al-musta'mal al-muhmalu minal kalam. Yang muhmal itu yang diabaikan. Berarti apa itu muhmal? Mana yang ada yang lafaz musta'mal, ada yang muhmal, sahih. Apa itu yang muhmal? Yang muhmal itu adalah kata-kata yang tidak dipakai, kata-kata keceplosan, tidak ada artinya, itu disebut dengan muhmal. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Yang muhmal ini dia tidak disebut dengan hakikat, dia tidak disebut dengan majaz. Wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'a lahu, dan keluarlah dari pembicaraan kita fi ghairi ma wudi'a lahu, pada sesuatu yang tidak sebenarnya, al-haqiqah. Berarti hakikat bukan majaz. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi. Asal dari setiap pembicaraan itu adalah hakikat. Asal dari setiap kata itu adalah hakikat. Berarti kita harus, ketika kita mendengar sesuatu, maka yang pertama kali harus kita pikirkan adalah ini adalah hakikatnya seperti itu. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi, dan tidak boleh dipakai lafaz ala majazihi kepada makna majazinya, illa bidalilin sahih, kecuali dengan adanya dalil yang sahih. Yamna'u min iradatil haqiqah, yang mencegah, melarang dari hakikatnya. Apa contohnya? Kalau kita mengatakan asadun ala al-minbar, ada singa di podium, tidak mungkin, padahal di atas podium itu ada laki-laki. Maka ketika itu ada qarinahnya yang menunjukkan kalau itu yang kita inginkan bukan lafaz aslinya, tapi majazinya, makna majazinya. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan. Nah, sesuatu dalil sahih yang mencegah dari, yang memalingkan makna hakiki ke makna majazi, disebut dengan, di dalam ilmu bayan disebut dengan qarinah. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil qarinah. Dan itulah yang disebut di dalam ilmu bayan dengan qarinah. Wa yushtaratu li sihhati isti'mali al-lafzi fi majazihi, dan disyaratkan untuk sahnya pemakaian lafaz dengan makna majazinya, wujudur irtibatin bainal ma'na al-haqiqi wal majazi, adanya hubungan antara makna al-haqiqi, makna hakikinya, wal majazi, dan majazinya, liyasihhat ta'biru anhu, agar sah, agar boleh kita mengungkapkannya dengan cara yang seperti itu. Apa yang antara asad dengan laki-laki tadi itu apa yang samanya? Syuja'nya, keberaniannya. Berarti ada hubungan antara makna hakiki dengan majazi. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil alaqah. Hubungan tadi disebut dengan alaqah. Kalau sesuatu yang memalingkan dalil sahih, yang memalingkan makna dari makna hakiki ke makna majazi, disebut dengan qarinah. Hubungan antara makna hakiki dengan makna majazi disebut dengan alaqah. Wal alaqatu imma an takuna al musyabihata aw ghairaha. Nah, hubungan itu sendiri ada yang disebut dengan musyabahah, yang menyerupai, wa aw ghairaha, ada yang lain lagi istilahnya. Fa in kanat al musyabahat wa in kanat al
al-musyabahata summiya at-tajawuzu isti'aratan. Kalau seandainya hubungannya itu adalah hubungan kemiripan, keserupaan, maka disebut dengan tajawuz. Di sini maksudnya adalah majazi. Majaznya apabila hubungannya itu adalah keserupaan antara kalam hakikinya dengan majaznya itu, maka disebut dengan isti'arah. Apabila hubungannya itu adalah hubungan kemiripan, musyabahah, ada kemiripannya, maka dia disebut dengan isti'arah. Katajawuzi, seperti majaz. Tajawuz di sini maksudnya adalah majaz. Seperti majaz bilafzil asad bilafzi asadin 'anir rajuli asy-syuja'. Seperti pelafazan asad untuk laki-laki tentang untuk laki-laki yang pemberani. Wa in kana, berarti ada persamaannya dalam hal apanya? Keberaniannya. Yang laki-laki ini berani, asad, singa itu juga adalah hewan yang pemberani. Wa in kana ghaira musyabihah, kalau seandainya hubungannya itu bukan musyabihah, summiyat tajawuzu, maka majaznya disebut dengan majazan mursalan. Dia disebut dengan majaz mursal. Wa in kana tajawuzu fil kalimat. Ini ada lagi pembagiannya. Apabila majaznya itu adalah di dalam kalimat, dalam kata-kata, apabila dia hubungannya itu bukan hubungan tasyabuh, musyabahah, disebut tajawuz itu majaz mursal. In kanat tajawuzu fil kalimat, apabila tajawuznya itu, majaznya itu ada di dalam kata-kata. Wa majazan aqliyan in kanat tajawuzu fil isnad, dan disebut dia dengan majaz aqli apabila tajawuznya itu, majaznya itu ada di al-isnad. Isnad itu berupa jumlah atau idhafah kalau di sini nanti nih. Isnad itu artinya menyandarkan sesuatu kepada hal yang lain, itu disebut dengan isnad. Misalu dzalika fil majazil mursal. Contohnya di majaz mursal, an taqula ra'ina al-matar, kami menjaga matar. Enggak mungkin menjaga matar ya. Fa kalimatul matar majaz. Nah, matar itu adalah majaz. Anil ushbi, an al-ushb, mana al-ushb? Rumput. Fatajawuzu bil kalimah, berarti yang matar itu sendiri itu adalah majaz, karena tidak mungkin yang kita jaga adalah hujan, tapi kita menjaga apa yang dihasilkan oleh hujan tersebut. Ini untuk hewan-hewannya nanti nih ya, dipakai untuk hewan-hewannya. Makanya di sini dia makanya ra'ainal matar, maksudnya adalah ra'aina al-ushb, agar tumbuh ushb, agar tumbuh rumput-rumput hijau di sana. Wa mithalu dzalika fil majazi al-aqli, dan contohnya di majaz aqlinya, berarti dalam hubungannya adalah isnad. Apabila majaznya itu ada di dalam isnad. An taqula anbatal mataru al-ushbah. Nah, kalau yang tadi kan motornya sendiri kan. Kalau sekarang anbatal mataru al-ushbah. Sekarang dia mengatakan al-matar anbatal ushbah. Matar itu menumbuhkan al-ushb, rumput. Nah, mungkinkah si matar menumbuhkan rumput? Kan tidak mungkin kan? Fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqah. Kata-katanya itu semuanya yang diinginkan adalah hakikat. Semuanya itu kita terjemahkan dengan hakikat. Hujan menumbuhkan rumput. Ma'naha yuradu biha haqiqata ma'naha. Lakinna isnadal inbati ilal matar, tapi penyandaran kata-kata
inbat menumbuhkan kepada matar. Tadi kan kita menerjemahkannya hujan itu menumbuhkan al-ushb, sahih ya. Ilal matar itu yang majaz, menyandarkan penumbuhan sesuatu kepada hujan. Itu yang disebut dengan majaz. Limadza? Li'annal munbit, hujankah yang menumbuhkan? Enggak. Li'annal munbita haqiqatan huwallah ta'ala. Li'annal munbita haqiqatun huwallahu ta'ala, adalah Allah ta'ala. Fa'innal munbita haqiqatan, sahih, huwallahu ta'ala. Fattajawuzu fil isnad, maka majaznya di situ disebut dengan majaz ya, majaznya ada di isnadnya penyandaran di fi'il dan fa'ilnya. Kalau yang tadi adanya cuma di dalam satu kata, kalau sekarang di fi'il dan fa'ilnya, di isnadnya. Tarkib itu kan ada tarkib isnadi, ada tarkib idhafi, sahih ya. Kalau isnadi itu berarti fi'il dan fa'il. Atau mubtada dan khabar. Itu disebut dengan tarkib isnadi. Ada yang disebut dengan tarkib idhafi. Tarkib idhafi itu adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Ada lagi nanti yang disebut dengan tarkib wasfi. Kalau tarkib wasfi itu adalah na'at dan man'ut, sifat dan mausuf. Insyaallah بالتفصيل سوف تدرس هذا في البلاغة. Insyaallah dengan tafsilnya secara terperinci akan dipelajari di ilmu al-balaghah. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. Dan majaz mursal, di antara yang termasuk majaz mursal adalah at-tajawuzu biziyadah, yaitu majaz dengan adanya penambahan, wat-tajawuzu bil hadfi, atau ada majaz dengan adanya pengurangan, karena adanya pengurangan. Mathalu lil majazi biziyadah, mereka memberikan contoh. Mathalu yakni a'tau misalan lil majazi biziyadah biqaulihi ta'ala, dengan adanya penambahan. Biqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un, faqalu innal kafa zaidatun. Para ulama mengatakan bahwasanya kaf di situ adalah tambahan. Dia kan kamitslihi, ka seperti, misli seperti juga. Nah, berarti kaf di sini adalah sebagai tambahan. Kalaupun tidak ada kaf, kita pasti sudah memahaminya. Nah, tapi kenapa ditambahkan kaf? Faqalu innal kafa zaidatun. Mereka menambahkan kaf li ta'kidi nafil misli, untuk memastikan tidak adanya yang menyerupai anillah ta'ala, menyerupai Allah ta'ala. Jadi untuk menekankan pembicaraan ditambahlah dengan huruf kaf. Laisa mislu mislihi syai', itu maknanya. Tidak ada yang semisal dengan misalnya Allah Ta'ala, sesuatu sedikit pun, apapun gitu. Wa misalul majazi bil hadfi. Sekarang contoh majaz dengan hadzaf, dengan adanya pengurangan. Nah, jadi karena adanya pengurangan lah dia menjadi majaz. Kalau tidak ada pengurangan maka dia tetap dalam hakikatnya. Qauluhu ta'ala was'alil qaryah, tanyakanlah kepada kampung. Bisakah orang bertanya kepada kampung? Tidak, berarti karena tidak mungkin kita menerjemahkannya dengan makna hakikinya, maka kita pindahkan dia ke makna majazinya. Ai was'al ahlal qaryah, artinya adalah is'al ahlal qaryah, tanyakanlah kepada penduduk kampung itu. Fahudhifat ahlu majazan, dihazafkan kata-kata ahl karena majaz, karena majaz, maka dia jadi maknanya makna majazi, bukan makna hakiki. Walil majazi anwa'un kathiratun madhkuratun fi ilmil bayan, dan majaz ini banyak macamnya, madhkuratun fi ilmil bayan,
akan dijelaskan nanti di ilmu bayan. Ilmu bayan ini dipelajari di balaghah. Wa innama dzukira tarfun minal haqiqati wal majaz, tapi disebutkan sebahagian kecil saja, sudutnya saja dari haqiqah dan majaz. Fi usulil fiqhi, kenapa disebutkan dalam pembahasan usulul fiqh? Lianna dalalatal alfadhi imma haqiqatan wa imma lianna dalalatal alfadhi imma haqiqatun wa imma majazun. Kenapa disebutkan di ilmu usul fiqh hakikat dan majaz ini? Karena dalalatul alfadh, makna dari lafaz itu ada kalanya hakikat, ada kalanya majazi, maka harus dibahas sedikit di dalam pembahasan usul fiqh. Fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmih, maka dibutuhkanlah untuk mengetahui setiap darinya apa itu hakikat, apa itu majaz, wa hukmihi. Wallahu a'lam. تنبيه ليس موجودا هنا. تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. Pembagian kalam kepada hakikat dan majaz, makna hakiki dan makna majazi, huwal masyhuru 'inda aktsaril mutaakhirin. Ini adalah istilah yang masyhur 'inda aktsaril mutaakhirin, bagi sebahagian besar mutaakhirin, ulama mutaakhirin, ulama belakangan, fil Qur'ani wa ghairihi, baik itu dalam Al-Qur'an atau di yang lain, yaitu di dalam hadis. Na'am. Wa qala ba'du ahli al-'ilmi, sebagian ulama mengatakan la majaza fil Qur'an. Ini perdebatan antara ulama ya. Jadi ini cuma sekedar untuk kita ketahui saja. La majaza fil Qur'an. Ada yang sebagian ulama mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Wa qala akharun la majaza fil Qur'ani wa ghairihi. Yang lain mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an dan tidak ada pula di yang lainnya. Jadi setiap sesuatu itu adalah makna hakiki. Wa bihi qala Abu Ishaq al-Asfaraini. Nah, itu juga yang disebutkan oleh Abu Ishaq al-Asfaraini. Wa minal mutaakhirin Muhammad al-Amin. Di antara mutaakhirin ini adalah Muhammad al-Amin asy-Syanqiti. Wa qad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mengatakan annahu istilahun hadis, itu ada di istilah hadis maknahu jadid, istilah baru, ba'da inqida'il quruni ats-tsalatsatil mufaddalah, sesudah berakhirnya abad 3 al-mufaddalah, 3 terbaik, yaitu Rasulullah SAW mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, berarti zamannya sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, berarti zamannya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, berarti tabi'ut tabi'in. Jadi Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mengatakan bahwa istilah ini, istilah hakikat dan majaz ini munculnya sesudah habisnya periode tabi'ut tabi'in. Wa nasarahu bi adillatin qawiyah, dan mereka Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim menjelaskannya bi adillatin qawiyah, dengan dalil qawi katsira, yatabayyanu liman ittala'a 'alaiha anna hadzal qaul huwa as-shawab. Jadi ini beliau menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim bahwasanya tidak ada istilah majaz dan hakikat, bukan hakikat dan majaz ya, tapi tidak ada istilah majaz di dalam Al-Qur'an.
semuanya adalah hakikat, seperti itu. Hada khilaf bainal ulama, perbedaan pendapat ulama. Nantaqil ila al-amr. Hada kalamuna kalamun tawil. Ini agak panjang pembahasannya sedikit ya. La ba'sa. Al-amr, ta'rifuhu. Apa itu amr? Al-amru qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'la. Amar adalah qaulun, perkataan, yatadammanu, yang mengandung talab al-fi'li, tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, ala wajhil isti'la, dari orang yang lebih tinggi kedudukannya. Mislu aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Ini kan dari Allah Ta'ala, a'la minna darajah, sahih. Fakharaja biqaulina qaulun, berarti tidak termasuk pembahasan kita. Yang maksud dari qaul ini isyarah, berarti isyarah tidak termasuk. Isyarah itu maksudnya isyarat tangan. Misalnya ada orang menunjuk, dia tunjuk ke orang lain, tunjuk ke pintu, berarti bisa misalnya keluar gitu, dia tunjuk ke pintu, itu kan dia memerintahkan kan. Tapi karena dia bukan qaul, bukan perkataan, maka dia tidak termasuk amar dalam pembahasan usul fikih ini. Bisa jadi nanti dia termasuk amar dalam pembahasan lughah, tapi bukan termasuk pembahasan usulul fiqh. Fala tusamma amran. Kenapa? Karena dia tidak disebut dengan amar. Fa in wa in afadat ma'nahu. Walaupun dia mengandung makna amar. Tapi karena dia bukan qaul, maka dia tidak disebut dengan amar. Wa kharaja biqaulina talab al-fi'li, dan keluar dari pembahasan kita talab al-fi'li an-nahyu. Berarti nahi bukan pembahasan kita sekarang. Limadha? Li'annahu talabu tarkin. Karena nahi itu adalah talabu tarkin, dia menuntut juga. Tuntutan apa? Tuntutan untuk meninggalkan. Wal muradu bil fi'li, yang disebutkan wal muradu bil fi'li al ijad, yang dimaksud dengan fi'il itu adalah kan tuntutan untuk melakukan fi'il, perbuatan. Ijad, mengadakannya, berarti melakukan perbuatan tersebut. Fayashmulu al-qawla al-ma'mur bihi, dan mencakup perkataan yang diperintahkan. Nah, wa kharaja biqaulina, ilaina wasalna, wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la al-iltimas. Nah, yang tidak termasuk pembahasan ala wajhil isti'la ini adalah al-iltimas. Iltimas itu yang menyuruh sesama besar, menyuruh. Misalnya kita mengatakan, tolong ambilkan pulpen, minta tolong ke kawan. Itu tidak disebut dengan amar, tapi dia disebut dengan iltimas. Iltimas itu yang sama kedudukannya. Wad du'a, doa itu dari bawah minta ke atas. Misalnya kita mengatakan Rabbana atina, itu kan lafaznya amar, tapi dia doa, disebut dengan doa. Kenapa? Karena itu min al-adna ila al-a'la, kita dari bawah kepada Allah Ta'ala yang lebih tinggi. Nah, wa ghairuhuma mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in, dan yang lainnya mimma yustafadu, yang difaidahkan min sighatil amri bil qara'in, dari sighat amar. Jadi ada yang disebut dengan amar, ada yang disebut nanti dengan sighat amar bil qara'in, dengan adanya qarinah. Apa tadi qarinah? Dalil sahih. Nah, ada sesuatu yang menunjukkannya. الآن ننتقل إلى صيغ الأمر. صيغ الأمر، صيغة أمر.
sesuatu yang menunjukkan amar. Apa saja itu? Yang pertama adalah fi'lul amri. Sigat amar itu yang pertama adalah fi'lul amri. Mislu qawlihi ta'ala. Fi'il amar termasuk sigat amar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah sesuatu yang diwahyukan kepada kamu dari kitab ini. Ini utlu, berarti ini adalah fi'il amar. Thumma ismu fi'li al-amri. Hayya 'alas shalah. Dia isim tapi maknanya adalah fi'il amar. Dia isim tapi maknanya adalah fi'il amar. Itu disebut dengan ismu fi'lil amri. Hayya 'alas shalah. ثم المصدر الثالث الصيغة الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى. Masdar, perhatikan, yang ketiga adalah masdar, pengganti dari fi'il amar. Jadi dia lafaznya masdar, maknanya fi'il amar. Nah, mislu qawlihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kalian menemui orang kafir, atau tab'an fi al-harb, فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Ini darba itu kan lafaznya masdar kan, daraba yadribu darban, sahih ya, tapi maknanya adalah idribu ar-riqab, maka pukullah leher-leher mereka, maksudnya maka bunuhlah mereka. Baik, thumma ar-rabi' al-mudhari'u al-maqrunu bilamil amri. Fi'il mudhari' yang diikuti dengan lam al-amr. Lamul amr ini maknanya adalah perintah. Mithlu qawlihi ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan menginfakkan hartanya, min sa'atih, dari kelapangan yang Allah berikan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Oh, di sini beda lagi ya, di punya antum ini, di apa namanya, di layar sini, litu'minu billahi wa rasulih. Hendaklah kalian beriman. Makna lafaznya di sini fi'il mudhari' yang diikuti dengan lam amr. Hendaklah kalian beriman kepada Allah wa rasulih. Wa qad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighati al-amr. ثم عندنا هنا قد يستفاد. Qad masuk ke fi'il mudhari', maknanya adalah kadang-kadang. Kadang-kadang yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Difaidahkan, maksudnya ada makna talabul fi'li, ada makna untuk melakukan sebuah perbuatan min ghairi sighati al-amri, dari selain sigat amar. Mithlu, contohnya apa tuh yang dia tidak ada sigat amar di situ tapi maknanya amar. Apa contohnya? Mithlu an yusafa bi annahu fardun. Misalnya disifati sesuatu itu adalah fardu kewajiban, misalnya kutiba alaikum as-siyam, maka itu maknanya adalah kewajiban berpuasa. Wajib, tidak ada sigat amar tapi ada kata-kata wajib di situ, maka itu maknanya adalah amar. Au mandub, atau disebutkan itu adalah mandub. Au ta'ah, atau itu adalah sebuah ketaatan. Au yumdahu fa'iluhu, atau dipuji orang yang melakukannya. Au yudhammu tarikuhu, atau dicela orang yang meninggalkannya.
au yatarattabu ala fi'lihi thawab, atau dengan melakukannya ada pahala di sana, au ala tarkihi iqab, ketika meninggalkannya ada iqab, maka itu juga bermakna amar. Nah, ma taqtadihi sighatu al-amri, apa yang dikandung oleh sighat amar? Sighatul amri 'inda al-itlaqi taqtadi wujub al-ma'muri bih. Sighat amar 'inda al-itlaq secara umum taqtadi wujub al-ma'muri bih, menunjukkan, mengandung makna wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Wal mubadarata bi fi'lihi fauran, dan harus segera dikerjakan. Mubadarah itu segera, bi fi'lihi untuk dikerjakan, fauran sekarang juga. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya amar itu mengandung makna wajib adalah firman Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, maka berikan peringatanlah kepada orang-orang yukhalifuna an amrihi, yang menyalahi perintah Allah, an tusibahum fitnatun, karena dengan fitnah yang akan menimpa mereka, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Wa wajhud dalalati, apa maknanya ini? Annallaha hadzara al-mukhalifina 'anir rasul, Allah mewanti-wanti terhadap orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, apa itu ancamannya? An tusibahum fitnah, mereka akan tusibahum fitnah, ditimpa oleh fitnah, ditimpa oleh sebuah musibah. Fitnah itu artinya musibah. Wahia az-zaigh, apa itu musibahnya? Az-zaigh, sesat dari jalan yang benar. Aw yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Wat tahdhir bimithli dzalika la yakunu illa ala tarki wajib, dan peringatan yang semisal dengan yang tadi di atas itu, la yakunu, tidak mungkin ada, illa ala tarki wajib, kecuali karena meninggalkan kewajiban. Fadalla ala anna amra rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutlaq, nah ini menunjukkan bahwasanya perintah mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtadi wujubal fi'lil ma'mur, menunjukkan wajibnya sesuatu yang diperintahkan, untuk menunjukkan wajibnya untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Itu yang menunjukkan kalau amar itu adalah yaqtadi al-wujub, kalau amar itu mengandung makna wajib. Wa minal adillati ala annahu lil faur, apa yang menunjukkan kalau amar itu, kalau ada perintah harus segera dilakukan, faur itu harus segera dilakukan, yaitu firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian ke dalam kebaikan. Wal ma'muratus syar'iyyah, segala sesuatu yang diperintahkan secara syariat, khair. Fastabiqul khairat, sahih, maka berlomba-lombalah kalian ke dalam melakukan kebaikan. Wal ma'muratus syar'iyyah khair, segala sesuatu yang diperintahkan secara syariat itu adalah kebaikan. Wal amru bil istibaq, perintah untuk bersegera melakukan kebaikan, ilaiha, kepada kebaikan itu,
dalilun ala wujubil mubadarah. Itu adalah dalil wajibnya untuk segera melakukan perintah yang Allah perintahkan. Jadi karena itu adalah kebaikan, maka wajib segera dilakukan perintah tersebut. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama, karena firman Allah Ta'ala, apa yang menunjukkan kalau amar itu harus segera dilakukan? Yang pertama adalah dalilnya fastabiqul khairat. Semua perintah agama itu adalah khair, maka dia wajib dilakukan, sahih ya, wajib dia segera dilakukan. Yang kedua, kenapa wajib segera dilakukan? Faur. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nas ma amarahum bihi minan nahri wal halqi yaumal hudaybiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka ta'khiran nas, orang-orang melambat-lambatkan ma amarahum bihi, sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minan nahri wal halqi, yaitu nahar, memotong hewan, wal halqi, dan mencukur rambut, yaumal hudaybiyah, yaitu membayar dam ketika tidak jadi melakukan haji karena terhalang ketika itu tidak bisa masuk ke Mekah, sedangkan Nabi dan para sahabat sudah melakukan memasang niat, maka wajib untuk nahar wal halqi yaumal hudaybiyah, di ketika perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kafir Makkah. Nah, untuk membayar dam itu, maka harus memotong hewan dan bercukur. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat agak terlambat melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya dakhala ala Ummi Salamah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui istri beliau Ummu Salamah mengadukan hal tersebut, bahwasanya para sahabat kaum muslimin yang berada di luar tenda itu tidak ada yang melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadzakara laha ma laqiya minan nas, akhirnya Rasulullah SAW memulai dulu, baru sesudah itu diikuti oleh para sahabat. Nah, ketika para sahabat yang lain belum melakukan, Rasulullah SAW ketika itu agak marah gitu. Itu yang maksudnya kariha ta'khiran nas. Wali annal mubadarata bil fi'li ahwat wa abra. Nah, yang pertama karena dalilnya fastabiqul khairat. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika di Hudaybiyah, ketika kaum muslimin tidak bisa memasuki kota Mekah, sedangkan mereka sudah berniat untuk melaksanakan haji pada waktu itu, maka harus dibayarkan dam. Rasulullah SAW tidak suka ketika para sahabat terlambat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah kenapa harus mubadarah, harus segera dilakukan? Li'annal mubadarata bil fi'li, segera melakukan sesuatu yang diperintahkan, ahwat, lebih hati-hati sebenarnya. Kenapa? Ketika kita lakukan berarti kita sudah gugur kewajiban. Wa abra itu lebih cepat bebasnya dari sebuah perintah. Wa ta'khiru lahu afat, sedangkan mengakhir-akhirkan sebuah perintah afat, di situ banyak kecelakaannya. Wa taqtadi tarakumal wajibat, dan mengandung akan menyebabkan menumpuknya tarakum, menumpuknya kewajiban, hatta ya'jiza anha, sehingga orang tersebut akhirnya tidak mampu lagi untuk melakukan kewajiban yang diperintahkan. Makanya harus mubadarah, harus segera dilakukan. Wa qad yakhrujul amru 'anil wujub wal fawriyah. Nah,
Tadi kan wajib amar itu dia maknanya adalah lil wujub dan lil faur. Nah, kadang-kadang apakah semua amar itu harus segera dilakukan? Apakah semua amar itu wajib? Nah, ini ada yang mengatakan, bukan yang mengatakan, ini penulisnya mengatakan qad yakhrujul amru, kadang-kadang amar itu yakhruju anil wujub, dia keluar dari makna wajibnya, wal fauriyah, dan kesegeraan untuk melakukannya. Berarti dia tidak bermakna wajib, kalau walaupun ada amar di situ tapi tidak wajib dilakukan, walaupun ada amar di situ tapi tidak harus segera dilakukan. Lidalilin, kapan itu? Karena ada dalil yaqtadhi dzalika, yang mengandung hal tersebut. Fayakhruju 'anil wujubi ila ma'anin, maka makna wajibnya itu keluar dari makna wajib ke beberapa makna. Apa saja maknanya? Yang pertama adalah an-nadab. Nadab itu maknanya adalah sunnah, mandub, masnun. Sunnah berarti dia maknanya lafaznya amar tapi maknanya adalah nadab, sunnah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa ashhidu idza tabaya'tum, dan datangkanlah saksi apabila kalian tabaya'tum, melakukan jual beli. Apakah wajib mendatangkan saksi? Tidak, tapi hukumnya adalah mandub. Fal amru bil ishhadi 'ala tabayu'i, amar perintah untuk mendatangkan saksi ketika adanya jual beli, lin nadab, maknanya ada di sini adalah nadab sunnah. Apa dalilnya? Bidalil anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabiyyin walam yushhid. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari membeli kuda min a'rabiyyin, dari seorang badui, walam yushhid, tidak mendatangkan saksi. Maka amar di sini maknanya adalah nadab sunnah. Kenapa? Untuk menghindari khilaf, menghindari percekcokan. Thumma lil ibahah, dia lafaznya perintah amar tapi maknanya adalah ibahah, boleh, mubah maknanya. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'da al-hadar, dan kebanyakannya apabila ada perintah ba'da al-hadar. Hadar itu larangan, ada perintah sesudah larangan. Au jawaban lima yatawahhamu annahu mahdhur, atau jawaban dari sesuatu yang dikira itu adalah sebuah larangan. Ini paham nih? Maknanya yang kedua adalah makna amar itu adalah ibahah. Kapan itu? Apabila ada perintah sesudah larangan. Misaluhu ba'dal hadari, contoh sesudah ada larangan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idza halaltum fastadu, apabila kalian telah melakukan tahallul, fastadu. Awalnya Allah Ta'ala melarang orang yang ihram untuk melakukan berburu ketika dia dalam keadaan ihram. Nah, dalam ayat lain disebutkan wa idza halaltum fastadu, apabila kalian telah tahallul, fastadu, maka berburulah. Berarti kan tadi dilarang jangan berburu kalau dalam keadaan ihram. Sekarang wa idza halaltum, apabila kalian telah tahallul, fastadu, berburulah. Berarti ada larangan tadi di awal, habis itu ada perintah di akhir. Fastadu itu kan amar tuh. Fal amru bil istiyad, perintah untuk istiyad, untuk berburu, lil ibahah, maknanya adalah ibahah. Bukan apakah wajib berburu? Tidak wajib berburu, tapi boleh berburu. Kenapa? Liwuqu'ihi ba'dal hadar, karena dia terletak sesudah larangan. Al-mustafad min qawlihi ta'ala,
yang diambil faidahnya dari firman Allah Ta'ala, ghaira muhillis saidi wa antum hurum, dan tidak boleh bagi orang yang ihram wa antum hurum, sedangkan kalian dalam ihram, tidak boleh berburu. Ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Nah. Wa mithaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdhur. Contohnya adalah yang lain jawaban dari sesuatu yang dikira kalau itu adalah larangan. Jawaban dari sesuatu yang dikira bahwa itu adalah larangan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj. If'al wala haraj. Jadi awalnya para sahabat mengira bahwa sesuatu itu adalah dilarang. Habis itu Rasulullah SAW memberikan jawaban, if'al wala haraj, lakukanlah, la haraj. La haraj itu tidak masalah. Fi jawabi man sa'aluhu fi hajjati al-wada' an taqdimi af'alil hajj allati tuf'alu yaumal 'id ba'daha 'ala ba'din. Ini berkaitan dengan haji ini ya. Sebagai jawaban Rasulullah SAW bersabda ini ketika sebagai jawaban bagi orang yang bertanya fi hajjati al-wada', di haji wada', an taqdimi af'alil hajj allati tuf'alu yaumal 'id ba'daha 'ala ba'din, untuk mendahulukan mana yang lebih didahulukan, yang ini atau yang ini, yang ini atau yang ini pada hari Id itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan if'al wa la haraj, lakukanlah, boleh mendahulukan ini, boleh mendahulukan yang lain. Itu if'al wa la haraj, karena Rasulullah SAW mengatakan tidak masalah. Yang tidak masalah itu menunjukkan kalau itu adalah lil ibahah, boleh dilakukan. Yang selanjutnya adalah amar, tapi maknanya tahdid. Tahdid itu artinya ancaman. Kaqaulihi ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Ta'ala bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian lakukan, basir, maha melihat. Jadi ini yang innahu bima ta'maluna basir ini sebagai tahdid, itu yang menunjukkan kalau itu adalah tahdid, ancaman. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara fadzakara al-wa'id ba'da al-amr. Ada di awalnya ada amar, i'malu, lakukanlah. Habis itu innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini kan wa'id, ancaman. Ba'da al-amr, sesudah ada perintah, maka itu maknanya adalah la tahdid, la tahdid, ancaman. Yang selanjutnya, yakhrujul amru anil fawriyati ila tarakhi, keluar amar dari fauriyahnya, dari kesegeraannya, ila tarakhi. Tarakhi itu boleh dilambatkan, itu tarakhi namanya. Berarti tidak semua amar, tidak semua perintah harus segera dilakukan, berarti boleh diundur sedikit. Misaluhu, contohnya adalah qada'u Ramadan, mengqadha puasa di bulan Ramadan. Bagi perempuan yang haid atau orang yang sakit, bukan sakit yang muzmin, bukan sakit yang menahun.
fa innahu ma'murun bihi, mengqadha puasa itu diperintahkan. Lakin dallad dalilu ala annahu littarahi, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia adalah untuk tarahi, boleh dilambatkan. Fa'an Aisyata, apa dalilnya itu? An Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kana yakunu alayya as-saum min Ramadan. Dulu beliau bercerita, pernah yakunu alayya as-saum min Ramadan. Alayya itu maknanya adalah taklifah. Saya pernah mempunyai beban puasa min Ramadan, dari bulan puasa. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Nah, fama astati', saya tidak bisa mengqadanya illa fi Sya'ban. Berarti Sya'ban di tahun berikutnya, berarti sesudah Sya'ban Ramadan, sahih ya? Wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya tidak bisa melakukan mengqadha puasa karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menjaga Rasul atau melakukan sesuatu, pokoknya ada halangan yang tidak bisa beliau mengqadha puasanya sampai datang Sya'ban. Sudah Sya'ban Ramadan, berarti tidak sampai 1 bulan lagi mau puasa, beliau baru bisa mengqadha puasa yang tahun kemarin. Walau kanat ta'khiru muharraman ma aqarrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Kalaulah seandainya mentakhirkan puasa, mengqadha puasa itu haram, ma aqarrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak mungkin Sayyidah Aisyah menetapkan hal tersebut. Ma la yatimmu al-ma'muru illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang diperintahkan kecuali dengan adanya dia. Tafhamun? Ma la yatimmul ma'mur illa bihi, tidak sempurna sesuatu yang diperintahkan kecuali dengan adanya dia. Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai', apabila terhenti atau apabila bergantung fi'lul ma'muri bihi ala syai', melakukan sesuatu yang diperintahkan itu tergantung terhadap sesuatu yang lain, kana dzalika syai' ma'muran bihi, maka sesuatu itu juga menjadi disuruh, diperintah, wajib juga dia jadinya. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban, apabila sesuatu yang amar itu, yang disuruh itu adalah wajib, kana dzalika syai'u wajiban, maka sesuatu itu juga wajib. Fa in kana al-ma'muru bihi manduban, kana dzalika syai' manduban, apabila sesuatu yang diperintahkan itu mandub, sunnah, maka hal tersebut juga sunnah. Ini perhatikan yang berikutnya ya. Mithalul wajib, sitrul aurah, yatawaqqafu ala syira'i thawbin, kana dzalika syira' wajiban. Contohnya adalah, ini maksudnya sesuatu ma la yatimmu al-ma'muru bihi, al-ma'mur illa bihi fahuwa kal ma'mur, sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang diperintahkan kecuali dengan adanya dia, maka dia sesuai dengan hukum yang diperintahkan. Misalnya, mithalul wajib, contoh yang dari yang wajib adalah sitrul aurah, menutup aurat adalah wajib, tapi menutup aurat ini tidak bisa kita lakukan kecuali dengan adanya pakaian.
yang bisa menutup aurat, maka membeli pakaian ini juga menjadi wajib. Itu maksudnya, sesuatu yang tidak bisa sempurna kita menutup aurat kecuali dengan membeli pakaian, maka membeli pakaian ini menjadi wajib. Sitrul aurah, menutup aurat. Fa idza tawaqqafa ala syira'i thawbin, apabila dia terhenti ala syira'i thawbin, kecuali dengan kita membeli pakaian, kana dzalika syira' wajiban, maka membeli pakaian itu menjadi wajib. Kenapa? Karena dia menjadi bahagian dari menutup aurat. Wa mithalul mandub, contoh dari sesuatu yang mandub. At-tatayyibu lil jumu'ah. At-tatayyibu lil jumu'ah, memakai parfum pada hari Jumat bagi laki-laki. Fa idza tawaqqafa ala syira'i tibin kana dzalika syira'u manduban, apabila dia bergantung memakai parfum itu, ala syira'i tibin, dengan membeli tib, parfum, kana dzalika syira'u manduban, maka membeli parfum itu juga mandub. Jadi ada kaidahnya, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan adanya dia, maka hal tersebut juga wajib. Contohnya yang tadi itu, menutup aurat tidak sempurna kecuali dengan adanya pakaian baru misalnya yang bisa menutup aurat, maka membeli pakaian itu juga menjadi wajib. Memakai berarti ma la yatimmu bihi al-mandub illa bihi fahuwa mandubun, tidak sempurna sesuatu yang mandub kecuali dengan adanya dia, maka sesuatu itu juga menjadi mandub. Tidak sempurna kita untuk memakai parfum pada hari Jumat bagi laki-laki adalah mandub. Tidak ada parfum, maka membeli parfum itu juga menjadi mandub untuk melakukan sholat Jumat. Nah, kalau tidak dipahami silakan diulang-ulangi lagi videonya dan disimak. Kalau tidak dipahami silakan ditanyakan. Wa hadhil qa'idah fi dhimni qa'idatin a'am minha. Nah, ini termasuk di dalam sebuah kaidah am, dalam sebuah kaidah a'am minha, yang lebih luas, yang lebih umum darinya, yaitu al-wasailu laha ahkamu al-maqasid fa wasailul ma'murat ma'murun biha. Wasilah, perantara untuk sesuatu yang diperintahkan, dia juga termasuk sesuatu yang diperintahkan. Wa wasailul manhiyat manhiyun anha, dan perantara untuk mencapai sesuatu yang dilarang juga terlarang untuk dilakukan. Hada صعب قليلا المهم حاول أن تفهم. طيب إلى هنا، إذا كان عندكم سؤال يمكن أن تسألوني. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Insyaallah dengan memahami pelan-pelan insyaallah bisa dipahami.